Setuju atau tidak, saudara-saudara, kalau kita katakan Nathan Choaon adalah pemain terbaik Indonesia selama Piala Asia U23, saudara-saudara. Setuju atau tidak? Hernando memang luar biasa, saudara-saudara. Hubner, kemudian Strike, kemudian Ivar Jenner, itu bagus, saudara-saudara. Bagus. Rizky Ridho, oke lah, oke. Marcelino, Witan Sulaiman, Pratama, ya lumayan lah, lumayan. Komang juga oke. Tetapi, saudara-saudara, Nathan ini istimewa, saudara-saudara. Nathan ini istimewa. Setuju atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Gini saudara-saudara, Piala Asia U23 itu akhirnya resmi berakhir untuk Indonesia. Untuk Indonesia dengan hasil adalah peringkat keempat setelah dikalahkan Uzbekistan di semifinal dan dikalahkan Irak di perebutan peringkat ketiga. Jadi Indonesia kalau mau lolos ke ke Olimpiade, saudara-saudara, masih ada satu jalur lagi, yaitu playoff melawan Guinea. Tanggal 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine, Institut National de Football Clairefontaine di Prancis sana, di Ile-de-France. Di regionnya itu namanya Ile-de-France. Jadi di pinggiran Paris, saudara-saudara. Itu jalan salah satu cara untuk Indonesia. Tetapi di luar itu, saudara-saudara, Indonesia itu sudah mencapai target. Kita harus memberi pujian. Kita harus memberi pujian bahwa Indonesia itu mencapai target. Target yang dibebankan adalah perempat final, lolos dari fase grup. Dan itu sudah tercapai. Bonusnya adalah kita mengalahkan Korea Selatan di perempat final. Kita sampai di semifinal. Itu adalah bonus. Dan kita tidak boleh kufur nikmat, saudara-saudara. Tidak boleh kufur nikmat. Kita harus mensyukuri prestasi yang sudah dicapai. Jadi kalau kita nggak bisa tampil ke final, nggak bisa juara, ataupun nanti kita nggak bisa lolos ke Olimpiade, ya nggak usah marah-marah, nggak usah miso-miso, nggak usah menyalahkan wasit, menyalahkan AFC, menyalahkan VAR. Nah, kalau semua disalahkan, lalu yang benar siapa? Masa setiap kali Indonesia kalah, yang disalahkan wasit, yang disalah emang kita Argentina, emang Indonesia Brasil, emang Indonesia Jerman, Prancis, Inggris. Yang ada di peta sepak bola kita ini bukan siapa-siapa, nggak ada di peta sepak bola. Jadi kita nggak usah kufur nikmat, kita harus terima saja karena memang prestasi kita ini sudah bagus. Kita lolos sampai ke semifinal itu sudah capaian yang bagus karena kita debutan, kita tim yang tidak diunggulkan, kita di peringkat paling bawah di U23 ini. Waktu datang ke Piala Asia U23, kita baru pertama kali ambil bagian, baru pertama kali main, dan kita mencatatkan hasil yang bagus, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, mengalahkan Korea Selatan. Itu hasil yang bagus dan harus disyukuri, saudara-saudara. Tidak perlu menyalah-nyalahkan, tidak perlu, kan kita maunya juara, ya. Juara itu bertahap, saudara-saudara, butuh proses. Tidak bisa sekonyong-konyong kita langsung datang langsung juara. Vini Vidi Vici datang lihat dan menang. Tidak bisa, saudara. Jadi ini harus kita terima apapun hasilnya. Apakah kita nanti mengalahkan Guinea atau kita dikalahkan Guinea di playoff Olimpiade, itu kita harus terima. Dan peringkat keempat ini juga harus kita terima karena ini pencapaian yang bagus sekali bagi sepak bola Indonesia setelah berpuluh-puluh tahun lah, saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun. Terakhir kalau nggak salah tahun 80-an kita pernah ke Asian Games sampai ke semifinal atau apa. Jadi ini harus kita terima. Sama penampilan Indonesia di Piala Asia U23, saudara-saudara, saya melihat ada beberapa pemain yang
tampil cukup menonjol. Tampil cukup menonjol, tetapi ada juga yang ya tidak bisa diharapkan ketika seharusnya menjadi pahlawan, ketika seharusnya menjadi andalan. Itu ada pemain seperti itu. Saya mulai dari misalnya ini ya, pemain-pemain yang menurut saya tampil cukup bagus itu ya, Hernando itu tampil keren, sudah bagus sekali. Rizky Ridho juga bagus. Kemudian Justin Hubner, Rafael Strijk, kemudian si siapa itu saudara-saudara, Ivar Jenner itu juga bagus lah, bagus. Marcelino, Witan itu menurut saya ya lumayan lah, lumayan. Karena pada akhirnya kedua pemain ini tidak bisa diharapkan, tidak bisa diandalkan ketika pada fase-fase krusial, semifinal dan perebutan tiket gitu. Yang sedikit cukup mengecewakan ya mungkin saja si Ramadan Sananta, saudara-saudara, itu menurut saya cukup mengecewakan sekali. Dia menjadi top skor di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk tim nasional senior Indonesia, tetapi di U23 dia tampaknya kurang bertaji lah, kurang bertaji karena dia sempat mendapat kartu merah juga. Ketika dia diberi kesempatan juga hasilnya biasa-biasa aja. Pratama juga menurut saya biasa-biasa aja. Rio Fahmi ya lumayan, Komang juga lumayan. Jadi ya itu lumayan. Tetapi yang paling istimewa, saudara-saudara, yang paling istimewa dan menurut saya layak menjadi pemain terbaik Indonesia selama Piala Asia U23 adalah Nathan Choaon. Nathan Choaon, Anda boleh setuju, boleh tidak. Tetapi menurut pengamatan saya, menurut penilaian saya, Nathan Choaon adalah the best player Indonesia. Man of the tournament bagi tim nasional Indonesia U23. Penampilannya keren, luar biasa. Loyalitas, totalitas, dedikasi dia, kemauan kerja keras dia luar biasa. Kalau nggak ada Nathan ini saya nggak tahu nasib Indonesia ini. Ibarat kata ini Nathan ini yang menggendong Indonesia. Ya seperti Lionel Messi yang menggendong Argentina. Kalau nggak ada Lionel Messi, Argentina nothing. Tapi kalau ini Indonesia ini kalau nggak ada Nathan ini, wah nothing, saudara-saudara, nggak ada apa-apa. Ini sudah terbukti dan itu penampilan dia itu adalah fakta, saudara-saudara. Fakta, bukan analisis, bukan rumor, bukan klaim. Fakta menunjukkan memang penampilan Nathan Choaon ini istimewa. Kenapa Nathan ini istimewa, saudara-saudara? Jadi begini, saudara harus melihat background dia. Harus melihat secara holistik latar belakang dia. Nathan Choaon ini posisi aslinya adalah fullback kiri. Pemain belakang di posisi kiri, sama seperti Pratama. Tugas fullback kiri itu hanya menyisir posisi kiri, menyerang dan bertahan, memberikan crossing ke tengah ketika menyerang dan bertahan ketika ada serangan dari lawan. Dia harus bertahan di posisi kiri. Itu posisi dia di situ, posisi aslinya dia di situ. Tetapi saudara-saudara, karena ada Pratama Arhan di situ, Sintayong mengubah posisi Nathan Choaon menjadi holding midfielder, menjadi gelandang bertahan, menjadi pemain di posisi nomor 6. Nomor 6 itu gelandang tengah. Ya mirip-mirip seperti posisinya Xabi Alonso kalau saudara-saudara ingat. Mirip-mirip posisinya Casemiro, mirip-mirip posisinya Xavi Hernandez. Pokoknya di posisi itu, posisi di gelandang tengah itu. Gelandang pengangkut air kalau istilahnya. Dan itu hebatnya, saudara-saudara. Dia bisa menjalankan itu dengan sempurna. Dia memainkan peran yang luar biasa di posisi gelandang tengah ya, bukan di posisi fullback. Kalau di posisi fullback kiri, nggak usah heran lah, itu memang habitat dia, posisi asli dia di situ. Tetapi dia melakukan itu dengan sangat baik di posisi tengah, gelandang tengah. Statistik menunjukkan, saudara-saudara, Indonesia itu dalam hal passing itu di posisi keempat. Di posisi keempat setelah Uzbekistan dengan 2.521 passing, kemudian Irak 2.484 passing, Jepang 2.478. Irak tadi 2.484, Jepang 2.478, sementara Indonesia itu 2.443 passingnya. Dan yang menarik, saudara-saudara, Nathan Choaon itu menghasilkan 238 passing. Ini sama dengan Ferrari. Ferrari hanya lebih sedikit. Ferrari 239 passing. Jadi ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa peran Nathan di lini tengah Indonesia itu luar biasa. Karena posisi dia bukan posisi asli dia. Jadi ini yang membuat saya kagum dengan penampilan Nathan.
Saudara perhatikan, Nathan ini juga ada di mana-mana ketika pertandingan. Walaupun dia posisi asli dia, posisi waktu Piala Asia U23 itu dia ditempatkan sebagai holding midfielder, sebagai gelandang tengah. Tetapi dia ada di mana-mana, saudara-saudara. Dia ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, ada di belakang. Bahkan pada pertandingan terakhir melawan Irak, kalau saudara perhatikan, posisinya itu digeser lagi menjadi back tengah di sebelah kiri. Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Ferrari di kanan. Nah, ini dia menjalankan fungsinya dengan bagus. Lebih bagus lagi. Sama bagusnya, saudara-saudara. Bahkan, kalau saudara-saudara perhatikan, kalau nggak ada Nathan, saudara-saudara, itu gawang Indonesia bisa sudah nggak sampai 120 menit, saudara-saudara. Di 90 menit juga Indonesia kalah. Dan mungkin lebih dari 2 gol. Irak berhasil mencetak gol kalau nggak ada Nathan. Karena ada Nathan, perannya salah satu yang yang cukup bagus ketika dia meng-clearance bola, membuang bola yang sudah ada di mulut gawang, di depan jaring. Itu keren, saudara-saudara. Dan itu tidak hanya dilakukan ketika melawan Irak. Waktu melawan Uzbekistan, saudara-saudara perhatikan, semua pemain dalam keadaan loyo. Semua pemain tidak, tetapi Nathan tetap bersemangat. Nathan marah-marah, itu menunjukkan dia sangat bersemangat. Sebelumnya waktu melawan Australia, waktu melawan Jordania, waktu melawan Korea Selatan, itu dia perannya memang luar biasa, saudara-saudara. Dia bergerak tidak kenal lelah. Bergerak dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semua dia mampu ya itu tadi yang seperti yang saya bilang, menggendong. Dia menggendong tim ini. Kalau tidak ada Nathan, ya saya nggak tahu. Dan beruntung sekali Nathan punya loyalitas tinggi, punya dedikasi yang tinggi, punya kerja keras, dan dia tidak banyak mulu. Bayangin, saudara-saudara, dia setelah pertandingan terakhir di grup, dia terbang ke Belanda. Ya, di Belanda mungkin dia hanya numpang mandi atau numpang ngopi, balik lagi ke Qatar. Perjalanan berapa? 7 jam penerbangan. Ini kan, wah luar biasa, saudara. 7 jam, saudara-saudara, bayangin 7-8 jam. Beda dengan misalnya cuma penerbangan 1 jam gitu pulang-balik bisa, tapi ini 7 jam, 8 jam. Itu kan luar biasa. Itu membuktikan bahwa loyalitas, dedikasi, dan perjuangan totalitas Nathan Chuaon untuk Indonesia ini luar biasa, saudara-saudara. Nathan menjadi pemain yang paling bagus di Piala Asia U23 ini, saudara-saudara, di kubu Indonesia. Saya melihat pemain yang paling tidak bisa diharapkan. Pemain yang paling tidak bisa diharapkan dalam kondisi krusial, dalam momen-momen krusial adalah Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Itu 2 pemain yang menurut saya mungkin ekspektasi kita terlalu berlebihan, kemudian dan dia tidak bisa menjawab atau mungkin saja terbebani. Itu 2 pemain yang seharusnya menurut saya, saudara-saudara, di saat-saat krisis, di saat-saat kritikal seperti waktu melawan Uzbekistan atau sewaktu melawan Irak, itu seharusnya 2 pemain ini bisa berperan maksimal. Bisa berperan maksimal, saudara, terlepas dari usia. Witan itu sudah, walaupun masih muda, tetapi pengalaman dia pernah main di Polandia, pernah main di Serbia, pernah main di senior. Marcelino juga, tetapi ketika dibutuhkan, ini terlihat sekali mereka, karakter aslinya kelihatan. Egois, individualis. Anda lihat Witan Sulaiman waktu melawan Uzbekistan. Saudara-saudara lihat sendiri kan, terlalu banyak mendribel bola, melakukan pekerjaan yang percuma, sia-sia, mendribel bola tetapi tidak ada hasil. Waktu melawan Irak juga, terlalu banyak mendribel bola. Ketika bola sudah ada di posisinya Witan, selalu hilang. Karena dia terlalu egois untuk berusaha menggiring bola. Begitu pula Marcelino Ferdinand. Saya rasa dia terlalu merasa dirinya seperti Cristiano Ronaldo. Setidaknya pada 2 pertandingan ini, pada pertandingan Uzbekistan maupun melawan Irak. Jadi ini tidak baiklah. Padahal itu 2 pemain itu diharapkan menjadi solusi Indonesia ketika untuk memecah kebuntuan. Karena kualitas, kemampuan, kemudian pengalaman, saudara-saudara. Lain yang cukup mengecewakan bagi saya adalah Ramadan Sananta, saudara-saudara. Ramadan Sananta ini benar-benar mengecewakan. Tadinya saya berharap sebagai pemain nomor 9, sebagai pemain di posisi nomor 9, striker, penyerang tengah, goal getter, bomber, forward. Itu dia, saya berharap, saudara, attacking lah pokoknya dia. Itu dia akan benar-benar merepotkan.
Itu dia sudah menunjukkan itu ketika pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dia melakukan itu. Ketika di SEA Games dia melakukan itu. Bersama Persis Solo, bersama PSM Makassar, dia juga melakukan itu. Itu pemain yang sangat bagus ketika mobilitas tinggi. Itu tipe-tipe seperti Rocky Putirai, tipe-tipe seperti kalau saudara ingat Kurniawan Dwi Yulianto, tipe-tipe seperti siapa ya? Ilham Jaya Kesuma. Kayak begitulah pokoknya tipe-tipe penyerang yang membuat repot pertahanan lawan. Itu harapan kita semua, harapan semua orang. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, Ramadan Sananta ini tampil mengecewakan sekali saudara-saudara. Terlepas dari kartu merah kontroversial yang didapatkan waktu melawan Qatar ya, ini terlepas dari itu sehingga dia absen pada 2 pertandingan dan itu cukup mempengaruhi ritme dia. Tetapi ketika dia diberi kepercayaan bermain, waduh, hasilnya mengecewakan saudara-saudara. Melawan Uzbekistan, melawan Korea, dia sempat mencetak gol lewat penalti sih, memang adu penalti. Tetapi secara keseluruhan juga penampilannya tidak terlalu memuaskan. Ketika diberi kesempatan di babak kedua melawan Irak juga penampilannya tidak layak lah, tidak seperti yang diharapkan. Jarang sekali merepotkan, bahkan pemain-pemain pertahanan Uzbekistan maupun pemain-pemain pertahanan Irak itu sama sekali tidak menganggap Ramadan Sananta sebagai pemain yang berbahaya, sehingga ya dibiarkan aja. Ini mengecewakan sekali saudara-saudara, mengingat pengalaman dia di senior juga bagus, dia penampilan dia, bahkan dia top skor Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ya ini paling mengecewakan. Berikutnya bagaimana saudara-saudara? Berikutnya bagaimana? Ya, berikutnya ya kita harus berjuang mati-matian untuk lolos ke Olimpiade kalau memang masih ingin bermain di Olimpiade. Dan lawan yang dihadapi itu, aduh mohon maaf saudara-saudara, saya pesimis. Mungkin lebih bagus dari Irak. Kualitasnya lebih bagus dari Irak lah. Lebih mungkin setara dengan Uzbekistan, setara dengan Jepang. Gini saudara-saudara, gini. Guinea, tapi bacanya gini. Itu adalah salah satu negara sepak bola di Afrika Barat lah, di Afrika Barat, ibu kotanya Conakry. Itu dan begini, sebenarnya Gini ini hampir sama dengan Indonesia lah, punya beberapa pemain diaspora, pemain-pemain keturunan. Tetapi di Gini ini mayoritas saudara-saudara, mayoritas pemainnya itu lahir dan besar di Prancis. Bermain juga di beberapa klub di Prancis, baik di level atas maupun level bawah. Ada juga yang di Eropa, di beberapa klub di Eropa lain. Jadi ini memang kualitasnya jauh lebih bagus dari Indonesia, jauh lebih bagus dari Irak, jauh lebih bagus dari Uzbekistan. Ya ini tipikal negara-negara di Afrika lah. Negara-negara Afrika memang tidak punya liga, tetapi mereka punya pemain diaspora yang ada di Eropa, imigran. Keturunan imigran di Eropa yang mereka dibawa pulang untuk bermain sejak di level junior, level senior, itu semua adalah pemain-pemain diaspora di Afrika. Makanya sepak bola Afrika itu kuat, tim nasionalnya kuat, walaupun liganya berantakan. Tapi itulah, dan saya rasa ini adalah pertandingan yang menurut saya akan sangat sulit saudara-saudara, apalagi akan digelar di Prancis, di tempat netral ya. Netral sih enggak sebenarnya, karena Gini itu juga banyak orang Gini di Prancis. Jadi ya mungkin agak berat lah ini saudara-saudara. Walaupun agak berat, mungkin peluangnya 55-45 lah. Walaupun agak berat, saudara, bukan berarti tidak ada peluangnya. Karena sekali lagi sepak bola bukan matematika. Tidak ada hal yang mustahil di sepak bola. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Tadi kita sudah membahas bagaimana peran Nathan Chuaon di tim nasional Indonesia U23 selama Piala Asia U23 ini luar biasa saudara-saudara. Luar biasa, statistik menunjukkan peran Nathan ini luar biasa. Bagus saudara-saudara. Bagus. Ivar Jenner, Rafael Strijk,
Dustin Hubner itu juga tampil bagus. Kemudian Hernando itu luar biasa, saudara-saudara. Marcelino, Witan, Pratama, lumayan lah. Rizky Ridho oke, Komang oke, Ferrari juga lumayan. Tetapi Nathan Chuaon ini istimewa, saudara-saudara. Istimewa. Jadi menurut saya ini layak dijadikan sebagai pemain terbaik. Pemain terbaik Indonesia selama Piala Asia U23. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini pemain serba bisa, saudara. Posisi aslinya adalah fullback kiri. Fullback kiri ya, saudara. Wingback, fullback, pokoknya di posisi kiri. Tetapi oleh Sintayong dia dipaksa bermain sebagai holding midfielder. Sebagai pemain di posisi nomor 6. Gelandang bertahan, gelandang tengah, gelandang pengangkut air, gelandang perusak lah di situ. Dan dia menjalankan itu dengan sangat bagus. Kemudian ketika Rizky Ridho tidak bisa bermain, dia bermain sebagai back tengah. Waktu pertandingan melawan Irak, dia bermain bersama Dustin Hubner, bermain bersama Ferrari sebagai 3 back tengah. Dan dia juga menjalankan peran yang sangat bagus. Bahkan kalau bukan karena Hubner, bukan karena Nathan, mungkin saja Indonesia bisa kemasukan lebih dari 2 gol, saudara-saudara. Dan dia, walaupun di pertandingan melawan Irak itu posisinya adalah back tengah, dia bisa bergerak ke tengah, ke kiri. Pokoknya dia ada di mana-mana, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi menurut saya memang layak sekali Nathan Chuaon ini dijadikan sebagai pemain terbaik Indonesia selama Piala Asia U23, saudara-saudara. Walaupun keinginan untuk lolos ke Olimpiade itu pada akhirnya belum kesampaian. Tetapi setidaknya Indonesia sudah mencetak sejarah bisa lolos ke semifinal. Itu luar biasa, saudara-saudara. Sudah kita syukurilah. Kita jangan kufur nikmat. Target kita adalah perempat final, tetapi kita bisa lolos ke semifinal. Itu berarti prestasi yang harus kita syukuri. Tidak boleh kita kufur nikmat dengan menargetkan juara, dengan apalah segala macam. Itu tidak. Jadi termasuk ini luar biasa dan Nathan adalah pemain terbaik menurut saya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, bukan? Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi bukan yang TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!